Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti dari kelompok 5 yang akan membahas tentang kafalah, hiwala, dan wakalah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kafalah. Kafalah menurut bahasa artinya jaminan atau adhama, hamala atau beban, dan azhama atau tanggungan. Sedangkan menurut istilah, kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak ke pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran hutang yang menjadi hak penerima jaminan atau jaminan yang diberikan kepada penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut mazhab Hanafi, akad kafalah tidak beralih kepada kafil atau orang yang menanggung, dan tidak gugur dalam tanggung jawab asil atau orang yang punya hutang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kafalah terdiri atas 3 pengertian, yaitu kafalah al-dain atau hutang, kafalah al-ain atau benda, dan kafalah abdan atau badan. Adapun dasar hukum kafalah yaitu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, hukum kafalah adalah diperbolehkan. Selanjutnya dasar hukum kafalah. Dasar hukum kafalah yaitu Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, hukum kafalah diperbolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 72, yaitu kalau nafkidu sawa al-maliki wa laqad alimtum ma ja'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin, yang artinya penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan pela raja, dan siapa yang dapat mengembalikan hanya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin. Selain daripada Al-Quran, ada dasar hukum kafalah terdapat juga pada hadis Nabi yang artinya telah dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, tidak. Maka beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata, salatkanlah temanmu itu. Beliau sendiri tidak mau mensalatkannya. Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut. Dari hadis riwayat Bukhari dari Salama bin Aqwa. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Lisdayanti, yaitu rukun dan syarat kafalah. Di mana rukun dan syarat kafalah ini ada 5. Yang pertama syigot atau ijab kabul, yang kedua makful bih atau bisa disebut dengan objek tanggungan, yang ketiga adalah kafil atau penjamin, dan yang keempat adalah makful anhu atau bisa disebut dengan tanggung jawab, dan yang kelima yaitu makful lahu, penerima hak dan tanggung jawab. Selanjutnya bagian keempat yaitu jenis-jenis kafalah. Jenis-jenis kafalah itu ada 5 jenis. Yang pertama kafalah bi al-nafs atau biasa disebut dengan jaminan kepada individu, di mana kafalah bil an-nafs ini yaitu kita menjaminkan sesuatu yang kepada individu lain. Jika kita ingin mengambil suatu barang jadi kita harus mengambil sebuah penjaminan. Yang kedua itu kafalah bi al-mal, yaitu jaminan pembayaran barang dan pelunasan utang. Yang ketiga kafalah bi al-taslim atau jaminan pengembalian barang sewa. Yang keempat yaitu kafalah bi al-mumazah, jaminan untuk pelaksanaan proyek yang tidak dibatasi masa
untuk tujuan tertentu. Yang kelima, kafala bi al-mu'allaqah, yaitu jaminan LC atau asuransi, di mana jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munazah, jaminan yang dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Rita Resmi dari Ekonomi Syariah 6. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hiwala. Yang pertama ada pengertian hiwala. Menurut bahasa, yang dimaksud hiwala atau hawala adalah al-intikal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqh Al-Madhhab Al-Arabah, hiwala adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut istilah, hiwala adalah akad pemindahan beban hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Dalam hal ini, ada beberapa variasi terminologi, yaitu yang pertama, pemindahan utang dari tanggungan ashil, muhil kepada muhal, alaihi, orang yang bertanggung jawab setelah hiwala. Yang kedua, memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang bertanggung kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban utang pula. Yang ketiga, pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari pihak satu ke pihak yang lain. Dan selanjutnya, kalau diperhatikan secara saksama, definisi menurut ulama mazhab punya kesamaan, sama-sama mengalihkan hutang piutang. Perbedaannya, Hanafi menekankan pada aspek kewajiban pembayaran hutang, sedangkan tiga ulama mazhab lain lebih menekankan aspek hak menerima pembayaran hutang. Adapun yang kedua, dasar hukum hiwala. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat dalam Al-Maidah, dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Yang kedua ada hadis. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya, dihawalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Racitair. Sebagai pemateri keempat akan membahas rukun dan syarat hiwalah. Rukun memiliki 3 macam, yaitu muhil, orang yang berhutang. Yang kedua, muhal, orang yang meminjamkan hutang. Yang ketiga, muhal alih, orang yang menanggung pembayaran hutang. Adapun syarat-syaratnya yaitu ada 5. Yang pertama, para pihak yang terlibat dalam hiwalah, muhil, muhal, dan muhal alih memiliki kecakapan melakukan tindakan hukum, balik, berakal, dan rasyid. Yang kedua, utang piutang yang akan dialihkan harus dengan muhil yang berhutang. Yang ketiga, ada bukti-bukti hutang piutang antara muhil yang berhutang dan muhal yang mengutangi, atau utang piutang itu dipastikan sudah terjadi. Yang keempat, pengalihan utang piutang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, muhil, muhal, dan muhal alih. Yang kelima, harus ada kesamaan antara jenis maupun kadarnya. Waktu jatuh tempo pembayaran. Jika pengalihan utang itu dalam bentuk al-hiwala al-muqayyadah, semua ulama fikih sepakat bahwa baik utang pihak pertama muhil
kepada pihak kedua muhal maupun utang pihak ketiga muhal alih kepada pihak pertama muhil. Mestilah sama jumlah dan kualitasnya. Jika pengalihan utang itu dibentuk al-hiwalah al-mutlakah menurut mazhab Hanafi, maka kedua utang itu tidak harus sama baik jumlah maupun kualitasnya. Keempat, macam-macam hiwalah. Hiwalah terbagi dua macam, yaitu pertama, apabila dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq, pemindahan hak. Yang kedua, jika dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain, pemindahan utang. Sisi lain hiwalah terbagi dua, yaitu yang pertama, pemindahan sebagai ganti pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut al-hiwalah al-muqayyadah, pemindahan bersyarat. Pemindahan yang kedua, pemindahan utang ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut al-hiwalah al-mutlakah, pemindahan mutlak. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arham. Saya sebagai pemateri terakhir yang akan membahas tentang wakalah. Untuk mempersingkat waktu, yaitu pertama, pengertian wakalah. Wakalah bermakna at-tafwid, artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Dan menurut istilah fikih, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Menurut Hanafi, wakalah adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jelas jenis pekerjaannya. Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, wakalah adalah proses pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan kepada orang lain sebagai penggantinya guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam masa hidupnya. Selanjutnya, dasar hukum wakalah. Hukum wakalah ini yaitu diperbolehkan yang berdasarkan pada dalil di bawah ini, yaitu yang pertama, pada Al-Quran terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanu maqbuda fa inna aminun ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi minal amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taqtumu syahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Bukhari yang menceritakan tentang ketika Rasulullah SAW pernah mewakilkan dirinya kepada Hakim bin Hizam atau Urwa bin al-Bariki untuk membeli domba kurban, dan
atau kisah Amru bin Umayyah Ad-Damiri yang menjadi wakil dalam pernikahan Ummu Habibah binti Abu Sufyan di Habsyah. Begitu juga dengan pengendalian mandat dan menjalankan pemerintah, petugas menari zakat, komando militer atau gubernur. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat. Rukun dan syarat wakalah ini yaitu yang pertama rukun, pertama muwakil atau yang mewakilkan, dua wakil yang mewakili, yang ketiga muwakkal fi atau objek yang diwakilkan, empat zigat atau ijab kabul. Nah, adapun syaratnya yang pertama, muwakil hendaknya pemilik urusan atau barang dan menguasai haknya. Dia harus akil balik, waras, sadar dan tidak fasik. Yang kedua, wakil harus berakal dan punya kemampuan, tidak terima atau tidak terkena larangan hukum, plus syarat muwakil. Menurut Hanafi, anak yang mumayyiz atau mampu membedakan baik buruk sah sebagai wakil. Yang syarat ketiga yaitu muwakkal fi adalah sesuatu milik muwakil atau yang diwakilkan. Syaratnya urusan diketahui jelas, dapat digantikan atau dapat diwakilkan dengan alasan yang membolehkan. Yang terakhir, yang keempat, syarat keempat yaitu zigat. Hendaknya berupa lafaz yang jelas, boleh dengan sindiran, tidak harus diucapkan, tidak boleh melanggar ketentuan syarah. Nah, yang terakhir itu macam-macam wakalah. Berdasarkan sifatnya, wakalah ada 3 macam. Yang pertama wakalah mutlaqah, yang artinya mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Yang kedua wakalah al-muqayyadah, yang dimaksud adalah penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan tertentu. Yang ketiga wakalah al-ammah, yang artinya perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutlaq. Nah, sekian dari saya pemaparan materi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.